Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ada anak-anak yang kami banggakan. Sebelumnya terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Ari Setiawan, bisa dipanggil Kak Ari. Saya mahasiswa Universitas Islam Malang yang kebetulan PPL di sekolahan ini SMK Negeri 4 Malang. Saya di sini menggantikan Ustadz Kholik sebagai guru PAI untuk 1 bulan ke depan, kurang lebih seperti itu. Jadi saya memohon kepada anak-anak semuanya untuk kerjasamanya dalam berkontribusi untuk nantinya mata pelajaran yang akan saya isi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki kepada materi bab 2 kelas 11. Mohon bantuannya ya teman-teman untuk bisa masuk semua, tidak ada yang tidak ikut. Sebelumnya terima kasih banyak telah mengikuti mata pelajaran ini. Saya selaku pengganti Pak Kholik untuk 1 bulan ke depan. Jadi mohon bantuan antusiasnya kepada teman-teman untuk kita di sini bisa saling antusias untuk menjalankan materi ini, untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan agar materi bisa berjalan dengan lancar dan tersampaikan pada teman-teman. Baik, pertama, bab 2, yaitu menapaki kehidupan yang benar bersama kitabullah. Di sini di PPT ini saya hanya menjelaskan poin-poinnya aja. Itu yang pertama, memahami kitab-kitab Allah atau kitabullah. Pengertian kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran, sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul, yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Jadi saya akan jelaskan poinnya aja di sini. Maksud dari apa yang telah saya paparkan di PPT ini, teman-teman, bahwasanya kitabullah adalah kumpulan wahyu. Wahyu itu ketika Allah menurunkan kepada malaikat melalui kepada nabi melalui malaikat Jibril, itu namanya wahyu. Kalau manusia itu, kalau bahasa manusia yang biasa saja kayak kita, bahasa kesehariannya itu adalah kita mendapatkan inspirasi, ya gitulah, kita mendapat pencerahan kayak gitu. Jadi kalau untuk nabi itu dikatakan wahyu. Jadi pengertian kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk kebenaran, bahwasanya sebab akibat terjadinya wahyu Allah yang turun secara berangsur-angsur pada zaman dulu, karena pada zaman jahiliyah itu kan masih zamannya orang-orang bodoh, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang dolim, tidak tahu mana yang salah, semuanya dilakukan sesuka hati. Ya, akhirnya turunlah wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran bagi orang yang hidup di zaman itu, khususnya zaman Rasulullah SAW, zaman jahiliyah itu. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah. Kalau kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan atau dibuat lembaran, itu dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kitab Allah atau wahyu Allah yang turun itu berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah yang benar, dan untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang benar. Itu adalah makna lain dari kitabullah, itu ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul, yang diberikan, yang disampaikan, yang diturunkan langsung pada nabi pada waktu itu, yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Jadi kitabullah pada zaman itu diturunkan kepada nabi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, dan hukumnya adalah tetap, tidak bisa diganggu gugat. Jadi hukumnya adalah paten itu. Dan himpunan petunjuk, jadi kumpulan semua petunjuk, semua ajaran, semua perintah itu ditulis dan dibukukan, yaitu di kitabullah. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Adapun hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya adalah menjadi saksi kebenaran
asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Jadi ini maksudnya, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya itu menjadi saksi kebenaran asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu adalah saksi kebenaran. Al-Quran adalah wahyu paling sempurna di antara semua kitab. Dulu kan sebelum ada Al-Quran, pada zaman jahiliyah kan ada kitab. Pada zamannya Nabi Isa, kitab Injil, terus kitab Taurat, Zabur, semua kitab itu disempurnakanlah menjadi Al-Quran. Nah, maka dari itu Al-Quran itu menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya yang masih ada kekurangan atau ada pemalsuan, pemanipulasian pada zaman itu. Jadi Al-Quran ini adalah penyempurna dari semua kitab, ada di Al-Quran begitu. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya. Di Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahan-kesalahan pada kitab terdahulu, itu ada di Al-Quran. Karena kesempurnaan kitab sebelum-sebelumnya itu ada di dalam Al-Quran yang diturunkan langsung pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Di antara semua kitab, yang menjadi pemelihara adalah Al-Quran. Terus selanjutnya ada 3 sih sebenarnya teman-teman ya. Di buku itu bisa nanti teman-teman simak. Oh ada 3, enggak. Oh iya ada 3. Nanti di buku ini lebih lengkap. Ini saya menjelaskan poin-poinnya. Teman-teman bisa simak nanti ya, bisa difahami lagi. Oke lanjut. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Dalam hal ini Al-Quran ini merupakan, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Al-Quran adalah penyempurna dari semua kitab. Nah, kitab-kitab sebelumnya itu berbeda-beda macam, berbeda-beda hukuman, berbeda-beda ajaran. Itu kitab-kitab sebelumnya, sehingga dijadikan satu yang masih utuh dan dijamin keasliannya, yaitu Al-Quran ini menjadi penyempurna. Di Al-Quran sudah disebutkan Al-Yauma Akmaltu, itu di surat Al-Imran kalau nggak salah itu nanti teman-teman bisa lihat di situ. Nah, perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Jadi masih orisinil, semua ajaran itu masih orisinil, itu ada di Al-Quran. Cuma sekarang ini jadi harus pintar-pintar menjadi orang muslim, harus pintar-pintar kita untuk tahu mana yang palsu, mana yang ori begitu. Karena di zaman yang serba cepat, serba fleksibel, serba instan ini bisa saja dirubah dengan tangan-tangan jahil. Hal ini karena setiap kali wahyu atau surat turun langsung disampaikan pada Nabi, disampaikan Nabi pada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Kenapa kok bisa dikatakan dijamin keasliannya? Karena pada waktu itu Al-Quran langsung turun melalui malaikat Jibril langsung sampai kepada Nabi. Setelah itu langsung disampaikan kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Jadi tidak ditunda-tunda, langsung pada waktu itu setelah ada wahyu, menerima wahyu langsung disampaikan kepada sahabat, dijelaskan, ditulis dan dihafal. Terus disebarkan, diajarkan untuk manusia-manusia lain pada zaman itu. Terus yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan pedoman kebenaran bagi umat manusia. Kenapa begitu? Ya seperti yang saya tadi jelaskan, bahwasanya Al-Quran ini sebagai penyempurna dari semua kitab. Jadi kitab yang paling sempurna itu adalah Al-Quran. Mau itu Injil, Taurat, Zabur, semuanya itu ada di Al-Quran. Begitu. Jadi ori, lengkap, terpopuler lah bahasanya, itu lebih lengkap. Itu ada di Al-Quran, dan ajaran-ajarannya itu sesuai dan dijamin keorisinalnya, dijamin keasliannya. Maka dari itu Al-Quran dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia.
Karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, hal ini dapat dikaji dari isyarat ilmiah yang dikandungnya semakin terbukti kebenarannya. Misalnya penciptaan alam semesta dalam 6 hari, periode matahari memancarkan sinar sementara cahaya bulan adalah cahaya pantulan. Fir'aun mati tenggelam saat berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu ada di surat Yunus itu. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab yang kita sebagai umat muslim perlu mempercayai dan perlu mengimani juga. Keyakinan kita tingkatkan bahwasanya Al-Quran ini memang betul-betul penyempurna. Bisa teman-teman lihat sendiri dari arti per arti yang ada di Al-Quran. Nah, ini ada banyak ini di buku ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di buku juga, difahami dari materi ke materi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.